Saudara-saudari terkasih, kalau kita mau memasuki Basilika Santo Petrus Roma, maka kita akan dihadapkan pada sebuah alun-alun atau lapangan yang sangat luas, yang sering disebut dengan lapangan Santo Petrus, atau dalam bahasa Itali, Piazza San Pietro. Lapangan Santo Petrus bukan hanya hamparan ruang luas, tempat orang berkumpul mengagumi keindahan sekitar, atau tempat para turis atau peziarah yang lalu lalang, tetapi juga menyimpan banyak kisah tersembunyi yang pantas diketahui, khususnya yang berkaitan dengan iman Kristiani, karena di lapangan inilah diyakini menurut tradisi sebagai tempat Petrus dibunuh atau wafat. Selain itu masih banyak hal lain yang menarik untuk kita simak. Maka pada video kali ini saya hanya akan fokus pada lapangan Santo Petrus saja. Lapangan Santo Petrus bukan hanya salah satu alun-alun zaman barok terbesar dan paling megah, tetapi juga merupakan titik tumpu Kristianitas, dirancang dan dibangun untuk mengakomodasi umat yang datang sebanyak mungkin selama pemberkatan-pemberkatan kepausan. Terletak di jantung Vatikan, di mana di tengah-tengahnya terdapat obelisk dan barisan tiang-tiang yang mendesain ruang kota yang memiliki nilai historis dan rohani yang sangat tinggi, dirancang untuk meningkatkan semangat dan mengarahkan perhatian pada Basilika Santo Petrus yang megah. Asal-usul lapangan Santo Petrus berawal dari zaman Renaissance, ketika Paus Julius II meresmikan pembangunan Basilika baru pada tahun 1506 dengan mempercayakan proyek ini kepada Donato Bramante. Ini menandai dimulainya konfigurasi ulang area yang berdekatan yang akan menjadi alun-alun yang terkenal ini. Alun-alun kuno yang digunakan untuk menyambut para peziarah secara bertahap menjadi simbol arsitektur dan rohani yang sesungguhnya di bawah kepausan dari berbagai paus. Pekerjaan di Basilika dan juga di alun-alun sempat terhenti dan dilanjutkan beberapa kali karena perang, pergantian kepausan, dan juga kesulitan ekonomi, yang menunjukkan kemegahan yang akan menjadi ciri khas proyek akhir. Pada tahun 1656, Paus Alexander VII menugaskan Gian Lorenzo Bernini untuk merancang alun-alun yang tidak hanya bermartabat bagi umat beriman, namun juga secara estetika menyatu dengan Basilika Santo Petrus yang megah. Bernini merancang barisan tiang Dorik yang membingkai alun-alun, melambangkan tangan terbuka gereja yang menyambut para pengunjung dan menyambut dunia. Barisan tiang-tiang berbentuk elips ini terdiri dari 284 kolom dan 88 pilar, menciptakan sebuah elips yang menekankan sentralitas obelisk yang berada di tengah alun-alun. Obelisk ini berasal dari zaman Mesir kuno, diperkirakan dibuat oleh Heliopolis pada zaman Firaun. Kaisar Caligula membawanya ke Roma pada tahun 37 Masehi sebagai bagian dari arena sirkus Kaisar Nero. Pada zaman Romawi, obelisk ini ditempatkan di tengah arena sirkus Nero, yang menjadi tempat eksekusi banyak martir Kristen termasuk Santo Petrus. Pada tahun 1586, Paus Sixtus V memerintahkan pemindahan obelisk ke lokasi sekarang di lapangan Santo Petrus. Arsitek Domenico Fontana memimpin proyek besar ini, yang membutuhkan lebih dari 900 pekerja, 140 kuda, dan 44 derek. Pemindahan ini merupakan salah satu pencapaian teknik terbesar pada zamannya. Obelisk ini memiliki tinggi 25,5 meter dengan alas dan salib di puncaknya, sehingga total tingginya mencapai 40 meter dan beratnya 326 ton. Di obelisk ini terdapat inskripsi dalam bahasa Latin, Christus vincit atau Kristus menang, Kristus regnat,
Kristus meraja, Kristus imperat, Kristus berkuasa, Kristus ab omni malo plebem suam defendat. Kristus membela umatnya dari segala kejahatan. Ini adalah formula pengusiran setan sekaligus pendamaian yang digunakan pada abad pertengahan untuk menangkal penyakit. Obelis ini juga diapit oleh air mancur kembar, karya Carlo Maderno tahun 1613, dan juga Bernini tahun 1675, sehingga menyeimbangkan komposisi Obelix sebagai pusat secara estetis. Penambahan ini tidak hanya membuat kemegahan visual alun-alun, tetapi juga mengingatkan akan tema pembaharuan dan pemurnian spiritual yang merupakan elemen utama dalam ikonografi Katolik. Selama abad ke-19 dan 20, lapangan Santo Petrus terus berkembang dengan penambahan elemen dekoratif baru dan renovasi bagian-bagian yang ada. Alun-alun ini menjadi lokasi simbolis untuk acara-acara besar gerejawi, termasuk konklav kepausan, lalu perayaan kanonisasi, juga perayaan tahun jubileum seperti tahun ini, dan menjadi pusat berbagai acara global yang memperkuat perannya sebagai jantung spiritualitas kekristenan, terutama Katolik. Saat ini lapangan Santo Petrus tetap menjadi pusat kegiatan rohani dan juga wisata yang menarik para peziarah dan pengunjung dari seluruh dunia. Arsitekturnya yang luas dan karya seni yang ada di dalamnya terus menjadi tengara bagi seni, budaya, dan spiritualitas. Alun-alun ini tidak hanya menjadi tempat pertemuan penting bagi umat Katolik, tetapi juga merupakan simbol yang kuat dari keterbukaan dan sambutan gereja terhadap dunia, menjaga warisan sejarah dan budayanya yang kaya agar tetap hidup di era modern.